Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari melanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan tentang tema cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kemarin kita telah membahas ciri-ciri anak soleh itu apa dan bagaimana. Ya, salah satunya adalah ciri-ciri anak soleh adalah jujur.
Di antaranya jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, dan lain sebagainya. Saat ini kita akan melanjutkan ciri-ciri selanjutnya, yaitu yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, pakaian, mendidik, serta mengajari dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negaranya." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Anak-anakku sekalian, kalian boleh bertanya kepada ibu kalian, "Mama, tolong ceritakan dong, bagaimana keadaan mama, bagaimana keadaan ibu ketika mengandung aku?" Agar kita lebih paham, lebih mengerti betapa besar pengorbanan orang tua kepada kita. Ibu kita membawa kita dalam kandungannya selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan bertaruh nyawa. Kalian juga boleh bertanya, apakah benar mama, ketika mama melahirkan, mama tidak peduli mama selamat atau tidak. Yang penting anak yang ada dalam kandungan mama dalam keadaan sehat. Itulah pengorbanan seorang ibu. Bahkan, kalaupun kita berikan dunia beserta seisinya kepada orang tua kita, itu tidak akan cukup untuk membalas apa yang telah diperbuat orang tua kepada kita. Saking besarnya jasa mereka, sehingga dunia seisinya pun tidak dapat membalas kebaikan mereka. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita taat kepada orang tua, mari kita patuh kepada mereka, jangan sampai menyakiti hati mereka, walaupun hanya berkata, ibu, aku lagi, mama, jangan aku dong, coba adik. Adapun yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Jawabannya adalah sebagai berikut. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru dapat kita lakukan dengan hal-hal berikut. Berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Anak-anakku sekalian, guru adalah sosok yang memberikan ilmu kepada kita. Mereka yang merawat rohani kita, memberikan ketauladanan, setiap hari mereka memberikan bimbingan kepada kita. Oleh karena itu, kita wajib menghormati mereka. Dengan cara apa? Banyak sekali. Di antaranya, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh guru. Itu merupakan bentuk kepatuhan kita kepada guru. Tidak berbicara ketika guru berbicara, mendengarkan apa yang diucapkan guru, tidak memandang matanya ketika sedang berbicara kepada guru. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, alangkah baiknya
Ketika kita berbicara kepada guru dalam keadaan menunduk, tidak bertatap muka kepada guru, karena itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada guru. Maka tidak salah ada sebuah ungkapan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Orang mau jadi dokter karena siapa? Karena guru. Orang menjadi polisi karena siapa? Karena guru. Orang menjadi presiden karena siapa? Karena guru. Orang menjadi TNI karena siapa? Karena guru. Orang menjadi pilot karena siapa? Karena guru. Bahkan orang yang menjadi guru juga karena guru. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita hormati guru kita patuh kepada mereka, jangan menyakiti hati mereka dengan perkataan-perkataan yang kotor, dengan perkataan-perkataan yang kasar, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas lainnya. Adapun yang selanjutnya adalah indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja yang harus kita lakukan adalah saling menghargai. Kita tidak boleh memandang seseorang dari tampangnya saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman dari tampangnya, dari rasnya, dari sukunya, dari bangsanya. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menilai apakah orang tersebut tampan, apakah orang tersebut pintar, apakah orang tersebut kaya. Tidak. Yang dinilai Allah adalah bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinilai. Tentu kita masih ingat kisah sahabat Bilal bin Rabah, yaitu budak Habasyi, bangsa Ethiopia yang memiliki rambut keriting, kulit hitam. Dan ternyata orang ini adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah adalah muadzin pada masa Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah yang memiliki rambut keriting, kulit hitam, dan rendah derajatnya di mata manusia karena dia seorang budak, adalah salah satu manusia, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus pandai-pandai menghargai pendapat orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan kunut, ada yang tidak. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Maka tidak menjadi masalah, karena apa yang mereka lakukan memiliki dasar masing-masing. Yang penting tetap sholat. Yang menjadi masalah adalah orang ketika subuh masih tidur. Anak-anakku sekalian, apakah tadi subuh kalian sudah sholat subuh? Kalau sudah, alhamdulillah. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai pendirian orang lain. Kemudian, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersama. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Anak-anakku sekalian, kita hidup di Indonesia yang memiliki ragam agama, yang memiliki ragam budaya, yang memiliki ragam adat istiadat. Tentu kita harus saling menghormati, terlebih-lebih
kepada keyakinan orang lain. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain. Agama Kristen kita hormati, agama Hindu kita hormati, agama Buddha kita hormati, semua agama kita hormati. Karena kita hidup dalam lingkungan yang sangat beragam. Anak-anakku sekalian, ketika agama kita dihina, tentu kita marah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menghina agama lain. Dengan cara apa? Menghargai keyakinan orang lain. Yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, yang pertama, Nisa memiliki pendapat harus ikut membantu pekerjaan rumah. Yang kedua, Habibi mengatakan tidak boleh keluar tanpa seizin orang tua. Dan yang ketiga, Ilham pun berpendapat di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Ini adalah contoh bagaimana kita menghormati pendapat orang lain. Dalam sebuah diskusi, berbeda itu tidak menjadi masalah. Kita harus saling menghargai, menghormati pendapat orang lain. Kenapa demikian? Ketika kita memiliki pendapat dan pendapat kita tidak dihargai orang lain, tentu kita juga akan marah, tentu kita tidak menyukainya. Oleh karena itu, salah satu cara agar pendapat kita dihargai orang lain adalah kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Anak-anakku sekalian, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kalian semuanya dan dapat menjadi tambahan ilmu untuk kalian semuanya. Semoga kita termasuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekuatan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan juga mendapat kekuatan untuk menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Asr agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.